Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Love Story in the Series untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore akhirnya yang kita tunggu-tunggu akan segera terjadi, dimana Dr. Dilan akhirnya mengatakan sesuatu kepada Madina. Nah, kira-kira sesuatu apa ya yang pasti akan membuat fans Madina Attar tersenyum lebar? Tonton videonya sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana momen-momen sedih Maudy saat Baby K diculik ya kawan-kawan. Ya, pada saat Maudy sedang sibuk mencari Baby K, ternyata Emily datang ke Arga Group. Ya, pada saat itu Emily yang mengecek laptopnya, ternyata datanya telah dibuka oleh Maudy. Emily pun merasa sangat marah. Emily mengatakan kepada Argadana, mengapa Maudy masuk ke Arga Group tanpa izin Emily. Ya, pada saat itu Argadana pun mengatakan kepada Emily bahwa karena Emily sudah mengundurkan diri, lalu untuk apa Argadana meminta izin Emily untuk memasukkan Maudy ke Arga Group. Ya, sepertinya memang hubungan antara Emily dan juga Argadana semakin memanas. Hal itu memang sengaja Arman lakukan agar hubungan antara Argadana dan juga Emily semakin berantakan. Arman yang memang gagal menguasai Arga Group secara keseluruhan. Arman saat ini menggunakan Emily untuk meminta haknya, meminta separuh dari Arga Group. Ya, tentunya pada saat itu Argadana pun tidak ingin memberikan hal itu karena Argadana berpikir bahwa Arga Group adalah satu-satunya peninggalan ayah mereka. Ya, tentunya Oma Risma pun tidak akan setuju apabila Arga Group sampai dibagi dua. Sementara itu di sisi lain, Ken masih saja terus mencari tentang keberadaan Baby K. Ya, pada saat itu Ken pun menempelkan selembaran poster tentang orang hilang. Ya, namun banyaknya poster yang ditempel oleh Ken ternyata belum bisa untuk menemukan Baby K. Ken pun berdoa agar Baby K segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara itu di sisi lain Maudy yang saat itu sedang berada di rumahnya, Maudy pun terus-menerus berdoa. Maudy terus menangis memohon agar Baby K segera kembali. Sementara itu di sisi lain, pada saat itu Rama yang sudah janjian dengan Vanessa untuk bertemu di minimarket. Rama pun berpura-pura mengajak Raisa untuk berbelanja. Ya, pada saat di minimarket Rama pun memisahkan diri dari Raisa. Rama menemui Vanessa yang pada saat itu sedang berbelanja. Ya, pada saat itu Vanessa pun mengatakan kepada Rama bahwa Vanessa ingin menjadi istri yang diridhoi oleh Rama. Rama pun hanya bisa tersenyum karena pastinya Rama akan selalu meridhoi Vanessa. Sementara itu di sisi lain, Raisa pun sedang mencari Rama.
Raisa kebingungan karena Rama tiba-tiba menghilang. Ya, kembali lagi kepada Ken dan Maudi, yang pada saat itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk meminta maaf kepada Mama Anita, karena Maudi berpikir bahwa kejadian-kejadian yang menimpa dirinya dan juga keluarganya itu karena kutukan dan sumpah dari Mama Anita. Ya, namun pada saat itu ketika Ken dan Maudi sampai ke rumah Mama Anita, ternyata pada saat itu Mama Anita sedang bersama dengan Baby K dan juga Haris. Sontak Haris dan juga Mama Anita pun langsung kalang kabut ketika mendengar Ken dan Maudi datang ke rumahnya. Lalu apakah nantinya Ken dan Maudi akan berhasil menemukan Baby K di rumah Anita? Sementara itu di sisi lain, pada saat itu Atar dan Rian yang baru saja selesai melaksanakan sholat taraweh. Tiba-tiba pada saat di depan rumah, salah satu anak geng Black Cobra yang bernama Sony tiba-tiba datang menemui Atar. Saat itu Sony mengatakan jika anak-anak geng Black Cobra akan menyerang markas mereka. Ya, pada awalnya Atar ingin pergi untuk menyelamatkan markas kebanggaannya. Namun pada saat itu Rian mengatakan kepada Atar agar tidak usah menggunakan cara kekerasan. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, pada saat itu Atar pun menuruti apa perintah Rian. Sementara itu di sisi lain, pada saat itu ketika Dr. Dilan sedang berada di rumah sakit bersama dengan Madina, Dr. Dilan pun masih teringat tentang perkataan Madina bahwa Madina belum siap menikah dengan dirinya. Ya, dengan berat hati Dr. Dilan pun akhirnya mengambil keputusan, di mana pada saat itu Dr. Dilan mengatakan kepada Madina bahwa dirinya akan membatalkan pernikahan mereka. Ya, sontak hal itu membuat Madina sangat terkejut ya kawan-kawan, karena Madina sangat tahu bahwa Dr. Dilan sangat ingin berbakti kepada ayahnya. Namun pada saat Dr. Dilan sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba ayah Madina pun datang. Hal itu membuat Dr. Dilan dan Madina semakin gugup. Lalu apakah nantinya Dr. Dilan akan mengatakan hal itu kepada ayah Madina juga? Atau justru sebaliknya, Dr. Dilan akan merahasiakan kepada ayah Madina bahwa dirinya akan membatalkan pernikahannya dengan Madina. Wah, jika memang Dr. Dilan benar-benar membatalkan pernikahannya dengan Madina, tentunya ini akan menjadi kabar yang sangat bagus bagi para pecinta sinetron Love Story in the Series, terutama para penggemar Atar dan juga Madina. Ya, semoga berkat hal ini Atar dan Madina pun akan bisa bersama. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan, sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.